channel Risna Tiarika with me Risna. Everybody, kembali lagi di video kali ini kita masih membahas terkait dengan hal-hal tugas akhir ya everybody. Video kali ini yang kita bahas itu masih awal dari pengerjaan tugas akhir, yaitu terkait dengan judul. Jadi everybody, sebenarnya terkait dengan judul ini itu sudah banyak ya kita membahasnya, namun kali ini yang kita bahas itu lebih kepada kesalahan-kesalahan yang membuat judul skripsi itu ditolak pada saat kita mengajukan judul skripsi ini. Saya pribadi di sini saya mengemukakan 5 kesalahan yang biasanya membuat kita itu judul yang kita ajukan ditolak oleh biasanya ketua jurusan ataupun PA ataupun pembimbing kita seperti itu. Jadi 5 kesalahan yang biasa membuat kita ditolak dalam pengajuan judul ini. Yang pertama pribadi, jika judul skripsi yang kita ajukan itu tidak sesuai dengan keilmuan jurusan di mana kita bernaung, seperti itu. Misalnya kita berada di jurusan biologi, tahu-tahu kita membuat skripsi misalnya yang lebih mencondong kepada jurusan ilmu sosial, maka itu pastinya ketika kita mengajukan judul akan membuat ketua jurusan ataupun pembimbing ataupun PA kita itu menolak judul yang kita ajukan. Jadi boleh saja sih misalnya kita mengkaitkan dengan ilmu sosial kalau misalnya di jurusan biologi ya, tetapi misalnya di etnobotaninya itu kan masih berkaitan juga dengan sosial. Tetapi kalau misalnya kita masuk ke politik ya itu ya tidak masuk akal kalau misalnya kita di jurusan biologi tahu-tahu ingin meneliti tentang hal yang berkaitan dengan politik, seperti itu yang berbeda. Jadi kalau misalnya Anda misalnya di jurusan biologi misalnya, makanya usahakan Anda mengajukan judul skripsi itu berkaitan dengan biologi itu sendiri, misalnya berkaitan dengan hewan, tumbuhan, manusia, lingkungan, ataupun juga mikrobnya misalnya, seperti itu. Kalau misalnya Anda di jurusan hukum ya tentunya yang Anda ajukan boleh di bidang politik atau mengkaji tentang pasal-pasal seperti itu ya pribadi. Jadi kita harus membuat judul itu berkorelasi dengan jurusan yang kita tempuh. Kemudian yang kedua pribadi, ketika judul skripsi tidak memiliki masalah atau tidak ilmiah. Jadi ketika kita mengajukan suatu judul skripsi atau ketika kita mengangkat suatu judul skripsi untuk dijadikan topik penelitian nantinya, maka hal yang paling utama kita perhatikan dari topik yang kita angkat itu adalah masalahnya apa, menarikkah masalahnya dapat teliti secara ilmiah atau tidak, seperti itu. Jadi kita harus melihat masalahnya supaya nanti ketika kita sudah mengajukan judul itu bisa diterima tanpa embel-embel penolakan, seperti itu pribadi. Kemudian yang ketiga pribadi terkait dengan kesalahan-kesalahan yang membuat judul skripsi ditolak itu adalah ketika judul skripsi yang diajukan sudah banyak diteliti oleh mahasiswa lain. Jadi misalnya senior Anda juga meneliti tema yang sama, teman Anda juga meneliti tema yang sama misalnya dengan yang Anda pikirkan, maka usahakan Anda mengambil judul yang berbeda atau tema penelitian yang berbeda dari teman Anda. Jangan terlalu misalnya teman Anda mau A, Anda juga mau A, hanya beda tempat misalnya atau beda variabel tapi satu tempat. Is okay sih kalau misalnya penelitian itu menarik dan memiliki masalah yang cukup baik untuk dikaji, tetapi misalnya kalau misalnya masalahnya juga mirip-mirip, kemudian juga tempatnya mirip-mirip misalnya, itu ada kemungkinan judul Anda itu akan ditolak. Jadi misalnya kalau Anda berada di kondisi seperti ini, teman Anda sudah mengambil judul yang mirip, senior Anda juga sudah mengambil judul yang mirip, maka Anda carilah judul yang sedikit berbeda atau lebih banyak berbeda. Tidak apa-apa kok kita sedikit berbeda atau banyak berbeda dari mereka, yang penting kita mampu mengerjakan itu dengan baik, seperti itu pribadi. Kemudian berikutnya yang keempat adalah judul skripsi yang diajukan terlalu sederhana ataupun juga bisa judul skripsi yang kita ajukan itu terlalu sulit. Jadi kalau misalnya judul yang kita ajukan terlalu sederhana, itu bisa membuatmu
pembimbing ataupun ketua jurusan juga PA misalnya menolak judul yang kita ajukan ataupun terlalu sulit misalnya tidak sesuai dengan kemampuan Anda, itu juga akan membuat judul Anda juga ditolak seperti itu. Jadi ketika mereka misalnya ketika Anda jadi misalnya ketika Anda mengajukan judul dan mereka mengajukan beberapa pertanyaan dan Anda tidak bisa jawab, itu bisa mengindikasikan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan itu dan bisa mengindikasikan bahwa judul itu sulit untuk Anda, seperti itu ya pribadi. Kemudian berikutnya yang kelima adalah ketika judul skripsi yang Anda ajukan tidak menarik atau kurang menarik. Jadi usahakan judul yang Anda ajukan itu menarik tentunya. Misalnya Anda meneliti sesuatu hal baru seperti itu, ya itu bisa menarik. Misalnya di tempat Anda belum ada yang melakukan penelitian itu, tetapi misalnya memiliki banyak referensi terkait hal itu, tapi ditelitinya bukan di tempat Anda. Misalnya Anda berada di daerah timur Indonesia sana, sementara yang banyak meneliti misalnya Anda di daerah barat sini. Jadi Anda bisa mengambil suatu tema penelitian yang mirip dengan di sini untuk diteliti di sana, itu bisa membuat judul Anda menarik. Misalnya melihat perbandingan apa seperti itu ya. Saya pribadi itulah kesalahan-kesalahan yang membuat judul skripsi kita ditolak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pribadi sekalian, dan jika pribadi sekalian masih memiliki pertanyaan lagi atau pribadi memiliki beberapa kesalahan-kesalahan yang pribadi temukan terkait dengan pengajuan judul skripsi ini atau terkait dengan judul skripsi kita ditolak, silahkan saja komentar di bawah kolom komentar, nanti kita bahas bersama lagi. So everybody, saya kira cukup. Thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.